Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Servasius Anggal. Saya salah satu peserta PPG Bah 1 di kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran berkaitan dengan materi arti dan makna gereja. Saya berasal dari SMA Katolik Setia Bakti Ruten. Selamat menyaksikan. Jam masuk pun tiba. Saya bergegas masuki kelas dan menyapa adik-adik sekalian untuk memulai proses pembelajaran. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Pak. Bagaimana keadaan Bapak Mama di rumah, adik-adik sekalian? Sehat? Sehat. Terima kasih sekali. Sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan pengataran doa. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta salah satu dari kita memimpin doa. Oke, silakan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita. Kita memohon kepada Tuhan agar semua kegiatan kita hari ini dapat diperlancarkan dan semoga hasilnya memuaskan. Semoga apa yang diajarkan oleh guru dapat kami ingat dan dapat berguna bagi masa depan kami. Namamu kami puji, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah doa, saya mencek kehadiran siswa terlebih dahulu. Adik-adik sekalian, terima kasih untuk teman kita yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kita dalam pembelajaran pagi ini. Saya akan panggil Anastasia Oliva Kamerson. Hadir, Pak. Jalan ke Jawa. Cakep. Pernah ketemu Marcelino. Cakep. Buat apa jauh-jauh ke Jawa kalau ada Sam yang mirip Marcelino? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Noya Villa Kurnia Jubaru. Makassar. Cakep. Jangan lupa beli garam Makassar. Cakep. Selamat pagi untuk Bapak Guru yang mau mengajar. Saya hadir, siap belajar. Nah, sebelum memasuki pembelajaran saya melakukan penerapan kepada siswa dan siswi saya untuk membuat kesepakatan kelas. Sebelum lanjut ke materi kita pada hari ini, kita buat dulu kesepakatan kelas ya, agar diskusi kita berjalan lancar, agar adik-adik sekalian lebih mudah memahami akan materi yang akan kita selesaikan pada hari ini, dan diskusi kita dalam kelompok juga tidak terganggu. Maka kita sepakati dulu satu hal ini. Saya menawarkan bahwa kesepakatan kelas kita kami saling menghormati. Dalam artian apa? Bahwa hargai pendapat dan ide teman-teman, jangan berbicara ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat. Apakah hal ini bisa disetujui? Jika ada yang melanggar, maka akan ada hadiah untuk dia ya. Hadiahnya akan kita lihat di dalam perjalanan ini. Oke. Setelah kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya kita punya kesepakatan kelas. Baik teman-teman, materi yang saya paparkan pada hari ini, yaitu arti dan makna gereja. Oke, baik, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang arti dan makna gereja. Namun, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini berkaitan dengan problem-based learning. Apa saja yang akan dibicarakan pada model pembelajaran seperti ini, kita akan lihat sama-sama pada tayangan berikut. Yang pertama, langkah-langkahnya itu pemaparan permasalahan. Apa masalah yang kita jumpai?
dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan materi ini. Lalu yang kedua, masalah itu dianalisa. Kita analisa secara bersama-sama, nanti akan dibicarakan itu dalam kelompok kita. Lalu identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi. Selanjutnya ada pengumpulan data. Setelah kita mengidentifikasi masalah itu kita kumpul. Selanjutnya pengolahan data. Ada pembuktian, dan yang terakhir komunikasi ini nanti kita akan presentasikan dalam kelompok. Itu berkaitan dengan model pembelajaran. Selanjutnya profil pelajar Pancasila, yaitu kita ada yang membantu untuk membaca yang ada dalam, silakan. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Oke, itu profil Pancasila. Lalu selanjutnya kita akan lihat capaian pembelajaran. Apa yang mau dicapai pada proses pembelajaran hari ini? Mari kita dengar sama-sama. Saya minta Tuhan silahkan baca. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu memahami arti dan makna gereja serta paham tentang gereja sehingga pada akhirnya bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu capaian pembelajaran akan kita ulik bersama-sama pada hari ini, bahwa kita mampu memahami arti dan makna gereja, dan itu akan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gereja yang seperti apa kalau kita wujud nyatakan, dan apa maknanya bagi kehidupan kita. Oke adik-adik sekalian, setelah kita mendengar capaian pembelajaran, apa kira-kira tujuan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi tentang arti dan makna gereja? Yakni, peserta didik mampu memahami arti dan makna gereja sebagai umat Allah yang terbuka dan dapat mengambil bagian dalam kehidupan sebagai anggota gereja yang baik. Itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, siapa saja yang termasuk dalam peserta didik? Tentu adik-adik sekalian. Dan kriteria akan tercapai dari tujuan pembelajaran yang ada. Yang pertama, adik-adik sekalian mampu menghubungkan ajaran gereja dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan gereja dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, adik-adik sekalian mampu menjelaskan arti dan makna gereja. Setelah kita mempelajari materi, tentu kita mampu memahami arti dan makna dari materi tersebut, terutama berkaitan dengan arti dan makna gereja. Lalu yang berikut, adik-adik sekalian mampu menjelaskan bagaimana cara gereja sebagai umat Allah terbuka bagi sesama. Ya. Selanjutnya, adik-adik sekalian mampu membuat refleksi tentang makna gereja sebagai suatu persekutuan yang terbuka. Ya. Mampu membuat refleksi. Lalu yang berikut, adik-adik sekalian mampu menyelesaikan refleksi tersebut dan mengemukakan hasil refleksinya itu di depan kelas dan dalam presentasi kelompok. Bisa mengerti ya? Bisa? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lihat pemahaman bermakna. Seperti apa tentang pemahaman bermakna? Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Pemahaman bermakna: peserta didik memahami tentang gereja sebagai umat Allah dalam kehidupan sehari-hari, sebab gereja bukan soal bangunan belaka saja, melainkan gereja adalah umat Allah yang sedang berziarah menuju rumah Bapa. Dengan memahami arti dan makna gereja, peserta didik dapat lebih dekat dengan Allah. Dalam hal ini juga, peserta didik mampu memahami makna dari gereja sebagai umat Allah. Peserta didik merasa terpanggil untuk mewujudkan gereja yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial dan komunitas doa. Oke, baik. Itu pemahaman bermakna ya. Sesungguhnya dari hal ini, peserta didik atau adik-adik sekalian mampu memahami arti dan makna gereja. Dan dengan memahami makna gereja sebagai umat Allah, adik-adik sekalian terpanggil untuk mewujudkan gereja yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial dan komunitas doa. Itu pemahaman bermakna ya. Adik-adik sekalian, setelah kita tadi melihat tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan pemahaman bermakna, sekarang saya hendak menggali sejauh mana adik-adik sekalian mengetahui dan memaknai tentang gereja itu sendiri. Kira-kira apa yang kamu pahami tentang arti dan makna gereja? Adakah yang bisa menjawab? Saya persilakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makna gereja
yakni gereja adalah gedung, di mana gereja itu adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa, atau merayakan ekaristi bagi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Oke, baik, terima kasih untuk selesai. Selanjutnya kita akan lihat lagi, jelaskan fungsi dan tugas gereja dalam kehidupan umat beriman, seperti tugas persekutuan, layanan, dan juga pewartaan. Adakah yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Silakan. Untuk fungsi dan tugas gereja itu dalam persekutuan itu, gereja menjadi tempat persekutuan umat beriman, dan dalam pelayanan gereja bertugas untuk melayani umat, dan dalam pewartaan di mana gereja mengatakan Injil Tuhan. Oke, baik, terima kasih kepada Sam. Baik, selanjutnya apa yang adik-adik ketahui tentang gereja yang kamu amati dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira gereja seperti apa? Oke, ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan. Gereja adalah sebuah bangunan. Gereja adalah sebuah bangunan. Atau dengan kata lain, gereja sebagai gedung. Apakah adik-adik sekalian pernah melihat gereja? Benar. Tentu kita semua pernah melihat gereja, karena di sekitar kita begitu banyak bangunan-bangunan gereja. Adik-adik sekalian, setelah adik-adik sekalian tadi menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan arti dan makna gereja, lalu bagaimana adik-adik sekalian melihat gereja di sekitar kita itu seperti apa, lalu apa tugas atau fungsi dari gereja itu di bidang pelayanan, di bidang pewartaan dan persekutuan, maka sekarang saya coba menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan arti dan makna gereja. Yang pertama, kita lihat gereja itu sebagai gedungnya, bahwa gereja itu adalah rumah Allah. Rumah Allah, tempat di mana umat-umat yang percaya kepadanya untuk berdoa. Lalu gereja itu sebagai ibadah, bahwa ketika kita masuk ke dalam gereja, kita pergi ke sana untuk berdoa atau beribadah atau merayakan ekaristi. Sehingga ketika kita ke sana, kita tidak sedang menunjuk bahwa kita punya gelar yang baru, kita punya busana yang baru, bukan soal itu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam rumah Allah atau rumah Tuhan, kita di sana diajar untuk berdoa lalu penuh keheningan. Kita tidak pergi konser di sana, kita tidak pergi untuk melihat teman kiri kanan, balik, tapi di sana kita curhat dengan Tuhan atau dengan kata lain pergi berdoa. Seperti itu. Lalu gereja adalah ajaran, bahwa gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran. Bahwa di dalam gereja kita memperoleh banyak ajaran yang berkaitan dengan iman itu sendiri. Ya. Karena melalui bapak-bapak gereja, para imam, para pemimpin gereja, kita diajarkan banyak hal berkaitan dengan perkembangan iman dan juga tentang makna atau arti dari gereja itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, saya ingin memaparkan beberapa persoalan yang rentan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan remaja, berkaitan dengan seberapa antusias anak-anak remaja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Yang pertama, oke, saya minta salah satu di antara kita untuk baca poin pertama. Apa kira-kira persoalan yang ada di depan? Siapa? Oh ya, silakan. Poin pertama. Tidaknya partisipasi umat dalam kegiatan gereja di luar misa, seperti pelayanan sosial atau kegiatan komunitas. Oke, yang pertama, rendahnya partisipasi umat dalam kegiatan gereja di luar misa, seperti pelayanan sosial atau kegiatan komunitas. Jadi partisipasi kita itu rendah sekali dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita lagi banyak sibuk dengan main handphone, dengan nonton, scroll TikTok, jalan-jalan. Sedangkan kegiatan-kegiatan sosial lain dalam lingkup gereja sendiri itu sering diabaikan. Ini menjadi salah satu persoalan utama. Lalu poin yang kedua, siapa yang mau baca? Silakan. Oke, silakan. Poin yang kedua. Kurangnya pemahaman umat tentang peran gereja sebagai komunitas yang mendukung pertumbuhan iman secara holistik ya, secara holistik. Jadi kurangnya peran umatnya atau peran ya, kurangnya pemahaman umat tentang peran gereja sebagai komunitas yang mendukung pertumbuhan iman secara holistik. Tahu arti kata holistik?
Holistik itu berarti menyeluruh. Dari perkembangan iman secara menyeluruh. Nah, Setelah mendengar tujuan, pencapaian materi, fungsi gereja dan pengertian dasar tentang gereja siswa dan siswi, diharapkan untuk membuat suatu kelompok untuk mendiskusikan materi agar mudah dicerna dan dipahami. sekalian, untuk masuk lebih jauh berkaitan dengan akar permasalahan dan persoalan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari, maka mari kita dalami kisah ini secara bersama-sama. Saya minta salah satu di antara kita untuk membacakan ini bagi teman-teman di kelompok lain, sambil yang lain memperhatikan pada slide yang ada di depan, sehingga kita nanti bisa menjawabnya dengan baik. Oke, siap-siap. Oke. Kembali ke rumah yang sesungguhnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, terdapat sebuah gereja tua yang telah berdiri selama berabad-abad. Gereja itu sederhana, dengan dinding batu yang tebal dan atap yang terbuat dari genteng merah. Meskipun terlihat usang, gereja tersebut selalu menjadi tempat yang hangat dan menyambut bagi siapa saja yang datang. Anak, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa itu, bersama keluarganya, merasa canggung setiap kali melintas gereja tersebut. Ia bukanlah orang yang religius, dan keluarga mereka jarang pergi ke gereja. Namun, suatu hari, ketika Ana sedang berjalan pulang dari pasar, hujan turun dengan deras. Tanpa ragu, Ana mencari perlindungan di gereja tua itu. Saat Ana masuk, ia disambut oleh seorang pria tua yang duduk di dekat pintu masuk. Pria itu adalah Pastor Mikael, pengurus gereja tersebut. Pastor Mikael menyambut Ana dengan senyum hangat dan mengajaknya duduk. Setelah kita mendengar kisah ini, mari kita berikan tepuk terima kasih untuk teman kita yang sudah membacakan kisah ini bagi kita. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih yes. Oke, terima kasih sudah membacakan kisah ini. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, mari kita lihat secara bersama-sama. Harapan bahwa adik-adik sekalian sudah mendengarkan dengan baik dan memperhatikan teks yang ada. Dalam kelompok, saya minta kalian untuk mendiskusikan hal ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimanakah kondisi gereja yang ada dalam kisah di atas? Kira-kira kondisi gereja dalam kisah ini atau dalam kisah tentang kembali ke rumah Yesus ini seperti apa? Oke, oh ya, dari kelompok satu silakan. Kelompok silakan. Kondisi gereja yang ada dalam kisah di atas, gereja yang tua dan lusuh. Gereja yang tua dan lusuh. Dan kondisi gereja yang dikisahkan dalam kisah tentang kembali ke rumah Yesus itu gereja yang terlihat kumuh dan lusuh. Lalu apa yang Ana alami ketika ia berada di dalam gereja dalam kisah tersebut? Oh ya, silakan. Ana menemukan kedamaian yang selama ini dia cari dan melalui komunitas gereja dia menemukan keluarga yang baru yang selalu siap mendukungnya. Oke, itulah yang Ana alami ketika ia berada di dalam gereja dalam kisah yang baru saja kita bacakan bersama-sama. Lalu apa yang ada dalam pikiran Anda tentang pandangan gereja dalam kisah tersebut? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Oh ya, silakan. Bahwa gereja bukan semata-mata sebagai gedung, tetapi gereja adalah persekutuan atau perkumpulan umat Allah yang berziarah menuju Bapa. Oke, baik, terima kasih. Bahwa gereja semata-mata bukan soal gedung ya, tapi lebih daripada itu gereja adalah umat Allah atau perkumpulan umat Allah yang berziarah menuju rumah Bapa. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab ini baik kami ya. Mari kita beri mereka tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, baik. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya dalam kelompok yang sudah kita bagikan ini, saya minta kalian coba merumuskan atau menganalisa kira-kira permasalahan apa yang terjadi sampai minat umat, minat remaja dalam kehidupan gereja itu berkurang sekali. Ya, so adik-adik sekalian munculkan dalam benak kalian pertanyaan seperti apa? Permasalahan apa kira-kira? Coba kamu analisa masalah tersebut. Siapkan pertanyaan. Oke, silakan. Saya ingin bertanya
Oke, baik, silakan. Saya ingin bertanya Pak, apa penyebab rendahnya partisipasi umat dalam kegiatan gereja di luar misa seperti pelayanan sosial atau kegiatan komunitas? Rendahnya partisipasi umat dalam kegiatan gereja di luar misa seperti pelayanan sosial atau kegiatan komunitas. Oke, baik. Umat juga termasuk kita ya sebagai pelajar. Mengapa sampai ini terjadi? Salah satu problem yang sering muncul karena tingkat kesadaran umat itu rendah sekali. Lalu yang kedua, daya dorong atau dukungan dari orang tua juga mempengaruhi anak-anak remaja sehingga ia tidak ada minat sama sekali untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Lalu yang ketiga, tidak ada satu tokoh teladan yang membuat dia jatuh hati untuk terlibat dalam kegiatan gereja. Yang keempat, bisa saja masalah teknologi yang semakin canggih, jadi orang lebih senang dengan media sosial sampai mengabaikan kegiatan-kegiatan gereja. Itu beberapa penyebab utama sampai masalah itu muncul dalam kehidupan remaja. Jadi seperti itu. Oke, mungkin masih ada yang lain? Dipersilakan. Oh ya, nama? Oke, Olive silakan. Apa penyebab kurangnya pemahaman umat tentang peran gereja sebagai komunitas yang mendukung pertumbuhan iman secara holistik? Oke, berarti? Apa penyebab kurangnya pemahaman umat tentang peran gereja sebagai komunitas yang mendukung pertumbuhan iman secara holistik? Oke. Apa kira-kira penyebabnya? Ya. Yang pertama, kurang adanya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama, bahkan juga dari guru, bahkan dari masyarakat sekitar tempat di mana ia tinggal. Ketika tidak pernah digaungkan, tidak pernah disosialisasikan, maka orang akan susah memahami tentang perkembangan iman itu sendiri secara menyeluruh. Keterbatasan fasilitator, keterbatasan akses jaringan dengan orang lain dalam kehidupan sosial, itu juga menyebabkan masalah itu terjadi. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Oh iya. Mengapa sampai adanya pemisahan yang jelas antara kehidupan di gereja dan kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai gereja tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari umat? Oke, mengapa sampai ada pemisahan yang jelas ya antara kehidupan di dalam gereja dengan kehidupan di luar gereja? Itu karena apa? Pola perilaku individu yang kadang masuk gereja hanya untuk memamerkan diri. Biar orang tahu bahwa dia sedang pergi berdoa, tapi dia tidak mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, bisa saja dengan tokoh pemimpin agama tertentu tidak ada kecocokan dengan apa yang disampaikan di tempat itu. Jadi kan sebagai pelajar, sebagai umat juga jadi terpengaruh. Bisa juga faktor lingkungan tempat di mana dia berinteraksi. Itu juga. Sekalian, setelah tadi menjelaskan panjang lebar dan kalian berdiskusi dalam kelompok, sekarang kita akan ditemukan atau dikuatkan dengan beberapa data pendukung yang menguatkan tentang ajaran dan makna gereja sendiri. Mari kita lihat pada kisah para rasul bab 4 ayat 2 sampai 37. Oke. Saya minta salah satu di antara kita untuk membacakannya ini secara sukarela ya. Oke, silakan, saya silakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka seperti dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi dari kisah para rasul bab 4 ayat 2 sampai 37, kira-kira apakah cara hidup jemaat perdana masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Oh ya, silakan. Tidak relevan karena hidup jemaat perdana dulu lebih mementingkan kekeluargaan dan kepentingan bersama, sedangkan hidup masyarakat saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Oke, baik, terima kasih untuk Sirsa. Benar sekali bahwa dalam kehidupan jemaat perdana orang mengedepankan persaudaraan, komunitas, pertumbuhan, dan kebersamaan. Sedangkan sekarang orang lebih mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan bersama. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi dari kisah para rasul bab 4 ayat 2 sampai 37, kira-kira apakah cara hidup jemaat
masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Oh ya, silakan. Tidak relevan karena hidup zaman perdana dulu lebih mementingkan kekeluargaan dan kepentingan bersama, sedangkan hidup masyarakat saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Oke, baik, terima kasih untuk Sirsa. Benar sekali bahwa dalam kehidupan zaman perdana orang mengedepankan persaudaraan, komunitas, perkumpulan, dan kebersamaan. Sedangkan sekarang orang lebih mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan bersama. Oke, baik, terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita berbicara pada lebar dan diskusi dalam kelompok, maka sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan minta salah satu dari kita untuk membuat kesimpulan akhir dari materi ini. Materi tentang arti dan makna dari gereja. Oke, saya minta Sirsa untuk menyimpulkan materi ini. Baik, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa gereja bukan semata-mata sebagai gedung, tetapi gereja adalah sekelompok umat yang berziarah menuju rumah Bapa. Oke, terima kasih untuk Sirsa bahwa benar yang dikatakan tadi. Garis besar dari materi kita hari ini bahwa gereja sebenarnya bukan berbicara soal gedung, soal bangunan yang mewah, yang megah yang ada di mana-mana, bukan soal itu. Tapi lebih daripada itu, di sini mau menggambarkan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang beriman yang percaya akan Allah yang berziarah menuju rumah Bapa. Jadi gereja adalah kita ini. Itu menjadi bagian gereja yang hidup. Baik adik-adik sekalian, gereja adalah yang pertama sebagai gedung. Ya, bahwa gereja adalah rumah Allah, tempat di mana kita berdoa dan beribadah. Dan juga gereja tempat untuk beribadah sebagai lembaga rohani untuk menyalurkan kebutuhan manusia dalam hal mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat dalam kehidupan gereja. Lalu gereja juga adalah cara bahwa dari sana adalah sumber pengajaran dalam iman Kristiani. Dan gereja itu juga adalah umat Allah yang berziarah menuju rumah Bapa. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Sebagai tugas yang harus dikerjakan di rumah, yang pertama adik-adik sekalian diminta untuk membuat refleksi. Kira-kira apa hal-hal yang kamu dapat dari materi tentang ini? Hal ini akan dipresentasikan dalam pertemuan minggu depan ya. Siap? Bersedia? Siap. Siapkan diri baik-baik, kerja baik-baik, tulis itu dan kerjakan di rumah untuk bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, jadi sebelum kita selesai pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan,